Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my YouTube channel. Untuk konten kali ini kita akan membahas mengenai penyaluran dana kepada nasabah bank syariah di 3 negara di dunia. Yang pertama yaitu di Arab Saudi, yang kedua di Malaysia, yang ketiga di Pakistan. Langsung aja kita bahas untuk materi yang pertama, yaitu bank syariah apa aja sih yang akan dibahas dari 3 negara tersebut. Yang pertama yaitu Al Rajhi Bank dari Arab Saudi. Spesifikasi produk yang akan kita bahas yaitu Home Finance. Yang kedua, OCBC Al Amin Bank Berhad ya dari Malaysia. Produk yang akan kita bahas yaitu pembiayaan peralatan Islamik. Yang ketiga yaitu Bank Islam Pakistan. Produk yang akan kita bahas yaitu Small and Medium Sized Enterprises (SMES) Financing. Langsung ke Al Rajhi Bank, yaitu produknya Home Finance. Al Rajhi Bank menawarkan berbagai macam produk home finance untuk nasabah yang ingin membiayai kembali atau memindahkan pembiayaan atau pinjaman rumah yang ada atau juga membeli properti investasi. Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah. Kriteria kelayakan yaitu gaji minimum mulai dari 2.000 SAR untuk pensiunan, usia pelanggan maksimum untuk warga sipil 60 atau usia pensiun yang mana lebih awal. Pensiunan 65 tahun dan militer sesuai dengan pangkatnya usia pensiun. Dokumen yang dibutuhkan antara lain formulir aplikasi yang sudah diisi lengkap, salinan ID valid yang dari Arab Saudi Nasional, dari salinan paspor dengan ikoma dan yang valid untuk ekspatriat. Yang ketiga yaitu salinan KTP, selanjutnya sertifikat gaji, perjanjian penjualan untuk properti yang akan dibeli, selanjutnya salinan akta kepemilikan penjual, lalu peta lokasi rumah, dan yang terakhir fotokopi izin mendirikan bangunan. Skema murabahah yang ada pada akad tersebut yaitu ada 3 pihak. Yang pertama Al Rajhi Bank, kedua nasabah, dan ketiga pihak developer atau penjual rumah. Yang pertama yaitu adanya negosiasi dan persyaratan antara Al Rajhi Bank dan nasabah. Yang kedua yaitu Al Rajhi Bank membeli rumah secara cash kepada developer atau penjual rumah. Selanjutnya yang ketiga A adalah Al Rajhi Bank dan nasabah melakukan akad murabahah sesuai dengan perjanjian jangka waktu yang ditetapkan di awal. Yang ketiga B yaitu serah terima rumah. Selanjutnya setelah serah terima rumah secara dokumen, yaitu dari pihak developer atau penjual rumah menyerahkan kunci rumah kepada nasabah. Yang keempat, nasabah membayar angsuran atau cicilan setiap bulannya. Jadi Al Rajhi Bank mengcover seluruh biaya atau berapa persen biaya yang diajukan kepada nasabah untuk pembelian rumah atau investasi rumah atau properti. Selanjutnya yaitu dari bank yang kedua, pembiayaan peralatan Islamik dari OCBC Al Amin Bank. Kemudahan pembiayaan aset untuk membiayai pembelian peralatan, mesin, atau kendaraan untuk penggunaan perniagaan dan tujuan yang dibenarkan oleh syariah. Kemudahan ini adalah berdasarkan konsep syariah bayi di Taman Ajil atau BBA. Ia merujuk kepada penjualan aset berdasarkan bayaran tertanggung, di mana bank membeli aset yang dimiliki oleh pelanggan dan bank menjual semula aset itu kepada pelanggan dengan harga jual yang telah disetujui oleh kedua belah pihak berdasarkan bayaran tertanggung. Ciri-ciri dari pembiayaan peralatan Islamik ini yaitu yang pertama, angsuran bulanan tetap. Yang kedua, memudahkan pembayaran dan masuk ke akun OCBC Al Amin Bank melalui ATM dan giro di mana-mana di seluruh cabang OCBC Al Amin Bank atau OCBC Bank. Yang kedua, kelayakan ini ditujukan untuk firma ataupun perseroan terbatas. Jangka waktu dari pembiayaan ini dari 1 sampai 5 tahun. Pembiayaan peralatan Islamik
ini merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk para pelaku bisnis yang biasanya membutuhkan dana untuk modal usahanya. Selanjutnya kita akan membahas apa sih mengenai BAI Bitaman Ajil ini. BAI Bitaman Ajil adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, di mana bank syariah menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan juga pembelian barang atau modal dari usaha anggotanya, yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Dari skema BAI Bitaman Ajil adalah sebagai berikut. Ada tiga bank. Yang pertama yaitu dari pihak banknya, yang kedua dari nasabah, yang ketiga dari penjualan barang industri. Nah, langkah yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi dan memilih peralatan industri yang diinginkan. Itu dilakukan oleh nasabah kepada penjual barang atau industri yang dituju. Yang kedua, pengajuan BAI Bitaman Ajil kepada bank. Langkah yang kedua ini dilakukan oleh nasabah kepada pihak bank. Yang ketiga yaitu pihak bank membeli barang yang telah diajukan oleh nasabah. Terjadinya jual beli barang tersebut terjadi antara bank dan penjual barang atau industri. Yang keempat, barang dijual dari bank syariah kepada nasabah dengan harga X plus profit yang telah disepakati. Yang kelima, membayar angsuran atau cicilan setiap bulannya. Ini dilakukan oleh nasabah kepada bank syariah karena bank syariah sudah membeli barang tersebut dari pihak penjual barang industri, kemudian digunakan oleh pihak nasabah. Selanjutnya yaitu dari bank yang ketiga. Dari Bank Islami Pakistan, kita akan membahas mengenai Small and Medium Size Enterprises atau SMES Financing. Bank Islami Pakistan Ltd berdedikasi dalam mendukung bisnis UKM dengan semua produk dan layanan yang tersedia melalui jaringan perbankan dan cabangnya. Produk dari layanan ditawarkan kepada klien UKM secara ketat di bawah mode syariah. Untuk produk ini menggunakan akad ijaroh financing atau pembiayaan menggunakan akad ijaroh. Ijaroh adalah kontrak di mana bank Islami akan menawarkan aset kepada klien UKM dan menerima sewa berkala dari klien untuk penggunaan akad tersebut. Aset tersebut akan tetap menjadi kepemilikan bank selama jangka waktu ijaroh. Di akhir masa ijaroh, aset dapat dibeli oleh klien dengan harga yang telah disepakati. Untuk mode pembayaran dan frekuensi pembayaran yaitu ada dua. Yang pertama ada jangka panjang melalui bulanan, kuartal atau setengah tahunan. Yang kedua adalah jangka panjang yaitu sesuai dengan kesepakatan antara klien dan bank. Yang ketiga, amal pembayaran terlambat. Itu akan masuk 20% per tahun akan diterima setelah tanggal jatuh tempo yang akan dikreditkan ke akun charity atau akun peduli yang tidak akan dana tersebut tuh diaplikasikan atau disalurkan untuk pembiayaan yang lainnya. Itu karena masuk ke dalam pendapatan tidak halal. Selanjutnya dokumen yang dibutuhkan adalah untuk dari masalah kepemilikan adanya salinan pemilik CNIC, yang kedua perhatian kemitraan yaitu salinan CNIC dari semua mitra, yang ketiga perusahaan terbatas swasta yaitu salinan CNIC dari semua direktur. Untuk skema ijarohnya itu ada 3 pihak. Yang pertama ada penjual atau supplier, yang kedua ada nasabah, yang ketiga ada BUS atau Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah dari produk ini. Selanjutnya yang pertama yaitu 1A, penjual memiliki objek sewa, kemudian objek sewa tersebut akan beralih kepada pihak Bank Umum Syariah atau BUS
Dari akad tersebut adanya negosiasi dan pemenuhan syarat dari nasabah ke bank syariah. Yang kedua yaitu bank membeli objek sewa sehingga adanya tadi pemindahan hak milik dari penjual kepada bank umum syariah. Selanjutnya dari nasabah dan bank umum syariah ada akad ijaroh yang telah disepakati di awal. Selanjutnya yaitu ada pemindahan manfaat dari penjual atau supplier ini berubah hak milik menjadi milik bank umum syariah. Kemudian manfaat dari barang sewa tersebut akan ditujukan kepada nasabah. Nah, setelah barang sudah digunakan atau manfaatnya sudah dinikmati oleh nasabah, maka nasabah memiliki kewajiban untuk membayar sewa kepada bank umum syariah. Nah, mungkin itu aja dari ketiga produk bank unggulan di 3 negara tersebut. Semoga informasi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.